Saat ini ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu. Saat ini curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Ya anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari anak-anak Ibu kita saat teduh dimulai. Anak-anak Ibu, kita mau memuji nama Tuhan. Ibu dan semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai dengan menggunakan bagian tubuh kita. Kita angkat lagu pujian kita, Allahku besar dan perkasa. Semuanya boleh duduk, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah Tuhan, di mana Tuhan kami boleh mengadakan ibadah kami Tuhan, walaupun ibadah kami masih secara online. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan merasakan sukacita yang daripada-Mu, dan
Dan kami juga Tuhan akan lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut pagi kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Nah anak-anak, untuk lagu yang kedua kita mau angkat lagu pujian Jangan Takut. Nah anak-anak, pernah nggak kita merasa takut? Pasti ya, karena kalau kita merasa kegelapan pasti kita takut. Tapi jangan takut karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Seperti lagu kita ini, jangan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Kita angkat lagu pujian kita, jangan takut. Silakan duduk yang rapi. Kita angkat lagu pujian kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami boleh berdiri tegak, tapi karena Engkau selalu menjaga kami. Kita angkat lagu pujian kita bukan dengan kekuatan Tuhan. Keluar
Shalom semuanya, anak-anak SD, anak-anak TK, metode 10 Belawan. Sungguh bersuka kita hari ini kita telah mengangkat pujian untuk Tuhan. Dan hari ini Bapak sangat senang kembali berjumpa dengan anak Bapak. Walaupun kita mengikuti ibadah lewat video hari ini, Bapak percaya semuanya anak Bapak, terkhususnya anak TK dan anak SD, bisa mengikuti ibadah dengan baik. Bahkan tadi itu setelah bersuka cita mengangkat pujian untuk Tuhan. Nah hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya sangat menarik hari ini. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Bapak rindu kita semua berdoa. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami berjumpa kembali melalui ibadah kami secara online Tuhan. Berjumpa dengan anak TK dan anak SD, metode 10 Belawan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami telah menaikkan pujian kami Tuhan untuk Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami rindu ingin belajar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui Bapak Guru kami hari ini. Biarlah kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan sangat memberkati kita hari ini dengan sukacita. Dan hari ini Bapak sangat bersuka cita berjumpa dengan anak Bapak. Seperti di awal Bapak bilang, kita menaikkan pujian untuk Tuhan dan hari ini dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang Bapak bawakan kepada kita adalah Tuhan adalah pembimbingku dan penolongku. Sama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah pembimbingku dan penolongku. Wow, hari ini kita akan membahas firman Tuhan bahwasanya anak-anak Bapak di dunia ini selain daripada orang tua kita, selain daripada orang-orang di sekitar kita, ada satu pribadi yang sangat peduli sama kita. Ada satu pribadi yang sangat memperhatikan kita. Makanya kita sampai ada hari ini itu karena perhatian dari satu pribadi ini. Siapakah itu? Tema firman Tuhan kita berkata itu adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita hidup. Hari ini mari kita baca firman Tuhan. Anak-anakku yang telah bisa membaca firman Tuhan, yang telah bisa membaca buka Alkitabnya di Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, Keluaran pasal 33 ayat 14 dan ayat 15. Ini cerita tentang Tuhan menyertai Musa dan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Nah, ayo kita baca ya bersama-sama. Bapak rindu semua yang mengikuti ibadah ini yang di rumah, anak-anak Bapak TK dan SD. Mari sama-sama baca firman Tuhan ini di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Keluaran 33 ayat 14 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini adalah percakapan antara Tuhan dan Musa. Musa, Tuhan pilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, di mana Tuhan janjikan ketika bangsa Israel berada dalam penyiksaan, berada dalam tawanan, mereka diperbudak di tanah Mesir, mereka jadi pembantu, mereka diperlakukan oleh orang Mesir suka-suka. Tuhan gak senang anak-anak pilihannya diperlakukan suka-suka. Makanya Tuhan memilih Musa. Musa, pergilah ke Mesir. Bawa bangsaku, yaitu bangsa Israel. Bawa anak-anakku keluar dari tanah Mesir ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Nah, ketika Musa pergi dengan berbagai negosiasi, perbincangan dengan Tuhan. Loh Pak, kok bisa ya Musa berbincang-bincang dengan Tuhan? Nah ini menarik. Musa sangat dekat sama Tuhan.
Alkitab kita menjelaskan Musa sangat sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Nanti akan kita baca. Anak-anakku boleh nanti dibaca ya di rumah. Di Keluaran 33 ini ada ayat yang menunjukkan bahwasanya Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Walaupun pada hakikatnya Musa tidak bisa melihat mukanya Tuhan, wajahnya Tuhan. Hanya melihat bagian belakang Tuhan katanya dengan sinar kemuliaannya. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Ketika Tuhan memerintahkan si Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, suatu ketika mereka berada di padang gurun. Tahu ya padang gurun ya? Padang gurun itu tempatnya panas, gak ada tumbuhan, air susah, makanan susah. Tapi Tuhan menyuruh mereka harus pergi melewati padang gurun tadi. Nah, di tengah-tengah coba anak-anakku bayangkan, anak-anak TK mungkin pernah nonton TV. Di TV bisa dilihat mungkin ada suatu daerah, suatu tempat di mana nggak ada tumbuhan sama sekali, nggak ada air, nggak ada makanan. Yang ada apa? Cuman tiupan angin, yang ada apa? Cuman debu, yang ada pasir yang sangat membentang luas. Nah, demikian di tempat seperti itulah bangsa Israel ada. Nah, tahu nggak? Waktu melihat itu, si Musa yang Tuhan suruh tadi, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kayak mana ini? Tuhan suruh kami keluar dari tanah Mesir. Lihatlah ini bangsa Israel ini telah bersungut-sungut, telah bertanya-tanya sama, telah mendesak aku. Bahkan aku Tuhan udah dimarah-marahi loh Tuhan. Masa Tuhan gak lihat bangsa Israel atau Tuhan bangsa yang Tuhan suruh, bangsa yang Tuhan pilih, udah marah-marahinya aku, padahal aku pemimpinnya. Masa Tuhan suruh lagi kami harus berjalan dari padang gurun ini? Bisa-bisa nanti aku dibunuh sama orang bangsa Israel ini Tuhan. Tolonglah aku. Kata si Musa. Nah, si Musa bilang tadi di ayat 14 dan ayat 15 yang telah kita baca. Tuhan, kalau Tuhan gak menyertai kami, kalau Tuhan gak membimbing aku, menemani aku, kalau Tuhan gak kawani aku, bawa bangsa Israel ini, aku gak mau. Gak mau dah. Gak mau aku lewati tanah padang gurun ini, gak mau lah. Atau kalau Tuhan gak menjaga aku, Tuhan gak berjalan bersama aku, gak mau deh Tuhan. Aku gak mau lah berjalan, gak mau lah aku bawa bangsa Israel ini. Tuhan tahu kan bangsa Israel ini, aduh tegar tengkuk, suka melawan Tuhan. Nanti bisa-bisa kalau mereka minta sesuatu aku gak bisa berikan, bisa-bisa aku dibunuh Tuhan. Itu perkataan cerita si Musa sama Tuhan. Musa menyampaikan perasaannya kepada Tuhan. Musa bercakap-cakap sama Tuhan. Apa yang dirasakan si Musa disampaikannya sama Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, sesuai dengan apa yang harus anak-anakku dengarkan hari ini, harus bawa dan pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu membimbing, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyertai. Maka dari situ, karena Musa pada dasarnya, sebelum Musa disuruh untuk membawa bangsa Israel ke tanah Mesir, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau Musa, percayalah. Nah, ketika Musa pergi, dibawanya bangsa Israel di padang gurun, Musa bertanya, Tuhan, kalau Tuhan suruh aku pergi, dan hari ini aku harus melewati padang gurun, Tuhan gak menyertai aku, gak mau deh pergi, gak mau. Aku gak mau nanti di padang gurun ketika Tuhan tidak bersama dengan aku, bangsa Israel akan mengolok-olok aku, akan menindas aku, akan menekan aku, memarah-marahi aku. Gak mau deh. Pokoknya aku gak mau tanpa Tuhan. Aku gak mau berjalan membawa bangsa Israel ini kalau Tuhan gak membimbing aku. Itu dari 14 tadi. Sekali lagi Bapak baca. Lalu ia berfirman, ini Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau. Ini Tuhan udah bilang, Musa, percayalah, percaya sama aku. Kalau aku akan membimbingmu, kata Tuhan. Itu dia 14 tadi. Dan engkau membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Arti ketentraman itu si Musa Tuhan janjikan nih. Musa, anakku yang kupilih. Ingat ya, aku membimbingmu, aku menolongmu. Dan aku akan memberikan ketentraman samamu. Aku akan menghilangkan rasa-rasa ketakutan, menghilangkan rasa-rasa kebimbangan daripadamu. Ingat ya, aku menyertai engkau. Nah, udah Tuhan bilang gitu.
Tapi lihat, si Musa bilang gini lagi sama Tuhan ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lah Tuhan udah bilang Musa, aku membimbing engkau. Jadi gak usah kau takut. Bawalah bangsaku ini, bangsa Israel, ke tanah Mesir, lewati padang gurun ini. Memang susah Musa, tapi ingat aku menyertai. Lah Tuhan udah bilang, Musa aku mengawanimu, gak usah takut kau Musa. Tapi Musa bilang lagi, kalau Tuhan gak kawani, aku gak mau deh. Nah, dari pelajaran ini anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kayak gitu. Yuk, Bapak mau tanya nih, siapa yang suka kegelapan di sini? Yuk, jujur, angkat tangannya dan bilang, aduh aku itu Tuhan, aku suka takut kali kegelapan. Aku suka kali takut kalau malam-malam sendirian di kamar. Atau aku suka takut kali kalau ditinggal sendiri sama orang tuaku. Hari ini Tuhan bilang sama kita, anakku, anak-anak TK, anak-anak SD, metode 10 melawan. Jangan takut. Kalau engkau percaya sama aku menyertai engkau, kata Tuhan. Si Musa, Tuhan bilang, percayalah sama aku Musa. Aku membimbing engkau, aku menemani engkau. Jadi enggak usah takut. Pesannya hari ini sama kita. Anak-anakku, anak-anak TK, anak-anak SD, kata Tuhan. Enggak usah takut ya. Karena ada Tuhan yang menolong. Karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang membimbing kita. Apa sih yang membuat kita takut? Pak, aku sering ketakutan kalau ditinggal sendiri, takut ada hantu. Hati-hati. Memang itu ada. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang Tuhan sendiri telah berjanji akan menemani kita. Jadi hantu, iblis, setan gak bisa untuk menakut-nakuti kita. Gak akan bisa untuk mencelakai kita. Gak bisa. Karena apa? Karena Tuhan berjanji melindungi kita. Wow. Kalau Tuhan berjanji, gak seperti janji teman kita. Dijanjikannya dia akan bagi uang jajan sama kita. Tahu-taunya dia lupa, gak dibagikannya. Atau mungkin abang kakak kita atau saudara-saudara kita, ketika kita membantu dia dalam pekerjaan rumah, dia berjanji nanti kau akan kubantu dalam pelajaran, dia lupa. Teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita bisa lupa dengan janjinya. Tapi ingat, Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Kalau Tuhan bilang, anak-anak TK, metode 10 melawan, anak-anak SD, metode 10 melawan, jangan takut ya. Jangan takut sama COVID, jangan takut sama apa yang menakutimu waktu malam hari, jangan takut sama apapun yang ada di dunia ini, karena engkau, aku kawani, aku temani. Jadi gak usah takut. Kalau udah ada aku dan kau percaya sama aku, kata Tuhan, gak usah takut. Mereka itu gak bisa mengganggumu. Hari ini firman Tuhan jelaskan sama kita. Nah, anak-anak Bapak, kalau nanti kita baca Alkitab kita ini, mungkin anak-anakku juga pernah dengar cerita tentang bangsa Israel. Ketika si Musa telah berjalan di padang gurun, percaya sama Tuhan bahwa telah melindungi. Lihat, di padang gurun, Tuhan menyertai betul. Ketika Tuhan berjanji, Bapak bilang tadi, Tuhan tidak akan mengingkari. Manusia kan ada nih, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan enggak. Kalau Tuhan berjanji sama Musa, Tuhan akan menepati. Ketika mereka telah berjalan di padang gurun, aduh Tuhan panas sekali, tolonglah Musa, kata bangsa Israel malah marah kepada Musa, tolonglah panas sekali ini. Udah tahu, padang gurun panas sekali, kau bawa lagi kami jalan dari padang gurun ini, kayak mana? Mau kau bunuhnya kami? Si Musanya dimarah-marahi. Ingat, Musa ingat, Tuhan kan berfirman, Tuhan kan pernah janji sama aku, kalau Tuhan akan membimbing aku, menolong aku. Musa pergi dan berdoa kepada Tuhan, tolonglah bangsa Israel kepanasan. Mereka sudah bersungguh-sungguh, tolonglah. Tuhan memberkati, Tuhan tepati janjinya. Maka Tuhan berikan tiang awan. Maka Tuhan berikan awan untuk menutupi supaya
Terik matahari nggak kena kepada bangsa Israel. Ibarat kita berjalan di siang-siang bolong, panas sekali matahari. Ibarat Tuhan kasih kita payung akhirnya nggak panas. Wow, terang tapi nggak panas. Nih, Tuhan berkati. Tuhan berjanji akan menolong. Tuhan berjanji akan membimbing. Ketika si Musa minta sama Tuhan, maka Tuhan memberikan. Anak-anakku, mintalah sama Tuhan. Apa yang mau kau minta sama Tuhan? Sesuatu yang kau inginkan. Tuhan, mungkin kau berdoa, Tuhan, aku nih sekolah, tapi di sekolah kami nggak pernah tatap muka belajar. Kami belajar secara online. Susah aku Tuhan untuk mengerti. Tapi aku tahu Tuhan akan menolong aku. Tuhan, berikan aku pikiran yang terang, berikan aku pengetahuan yang lebih Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa memberikan aku pikiran yang terbuka untuk mengerti pembelajaran kami supaya aku menjadi anak pintar. Kalau kita bilang gitu sama Tuhan, kalau kita berkata seperti itu sama Tuhan, kalau kita minta seperti itu sama Tuhan, percaya deh, Tuhan akan kasih. Maka waktu kita belajar, kita akan sangat gampang mengerti. Oh, ini artinya, oh seperti ini. Itu dia. Nah, ingat, ketika berjalan udah panas, Tuhan berikan tiang awan. Akhirnya bangsa Israel gak kepanasan. Waktu malam hari, aduh bersungut-sungut lagi. Musa kayak mana, gelap kali, kayak mana kita kayak gini. Datang lagi Musa sama Tuhan. Aduh, bangsamu ini memang suka kali bersungut-sungut. Anak-anakmu ini Tuhan suka kali bersungut-sungut. Tapi Tuhan kan udah berjanji sama aku, kalau Tuhan akan menolong aku, akan membimbing aku. Tuhan, berikanlah kami penerang. Musa bercakap-cakap sama Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan tiang api. Untuk apa? Akhirnya waktu di tengah-tengah kegelapan sekalipun, mereka bangsa Israel sekeliling mereka terang menerang. Mereka bisa melihat satu sama lain. Mereka lagi gak ketakutan, mereka gak kegelapan lagi. Karena apa? Tuhan berikan tiang api untuk menerangi mereka. Wow, baik kali Tuhan ini. Iya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Kalau Tuhan kita berjanji akan menemani, pasti ditemaninya. Bangsa Israel di padang gurun Tuhan berikan kok kesejukan. Tuhan berikan kok di malam hari kehangatan lewat tiang api. Apalagi lah kita hari ini. Kita udah tahu nih, Pak Nenggolan sampaikan bahwa Tuhan itu baik. Kita tahu hari ini Tuhan menolong dulu bangsa Israel, Tuhan tolong. Apalagi lah kita hari ini. Pasti Tuhan tolong. Apa ketakutanmu anak-anakku? Pak, aku takut, aku ketinggalan pembelajaran karena memang susah kali pembelajaran. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, bantu aku Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan akan membimbing aku, Tuhan akan menolong aku. Maka aku akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Tuhan pasti tolong. Mungkin ada keluarga kita yang sakit, mama, bapak mungkin sakit, mungkin kita sakit atau siapapun sakit saudara kita. Jangan takut. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk itu. Datang kepada Tuhan anak-anakku, lipat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Mungkin mama bapakku sakit atau mungkin saudara-saudara sakit, doakan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya karena firman-Mu berkata Tuhan menolong dan membimbing, maka Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Percayalah, Tuhan pasti menepati janjinya. Atau mungkin anak-anakku berpikir, waduh, kasihan kali mama bapakku ini kerja tiap hari, tapi bawa uang ke rumah sedikit kali karena COVID ini. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, tolong pekerjaan mama bapakku. Firman-Mu telah berkata, Engkau yang melindungi, Engkau yang akan menolong. Berkatilah pekerjaan bapak mamaku, berikan berhasil supaya bisa mencukupi segala keperluan kebutuhan kami. Amin. Tuhan pasti menolong. Itu janji Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita anak-anakku, kalau kita juga menyampaikannya sama Tuhan.
bercakap-cakap sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukankah Musa tadi bercakap-cakap, Bapak bilang sama Tuhan? Iya. Bukankah Musa tadi berminta kepada Tuhan? Iya. Maka kita juga harus melakukan seperti itu. Jadi anak-anakku, mulai hari ini gak usah takut Tuhan menolong. Gak usah bimbang Tuhan menolong. Firman Tuhan, Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang menolong kita. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Anak-anakku, mulailah dari hari ini. Apapun yang anak-anakku akan kerjakan, contohnya nih, mulai bangun tidur, jangan kemana-mana dulu. Langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dan aku berdoa buat sepanjang hari Tuhan akan menolong menyertai kami. Amin. Mulai setiap harimu dengan doa. Nah, kalau melakukan sesuatu juga, mau belajar, guru-guru dari sekolah pasti ingatkan. Ketika mau mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Anak-anakku mari berdoa. Supaya Tuhan yang benar-benar menolong kita. Mintalah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan. Carilah, maka kita akan mendapat. Dan ketuklah pintunya Tuhan. Maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Segala kemudahan-kemudahan akan Tuhan bukakan bagi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Bila firman Tuhan ini yang meneguhkan kita, mengajar-ajari kita semuanya, supaya kita percaya Tuhan menolong. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Untuk kami percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kami adalah Tuhan yang baik dan sangat baik. Yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Menolong bapak mama kami, menolong kakak abang kami, menolong semua keluarga kami. Bahkan menolong kami pribadi sendiri Tuhan ketika kami mengikuti kesulitan-kesulitan, mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam hidup, bahkan mungkin kesehatan kami Tuhan. Tapi kami berdoa hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti menolong dan Tuhan membimbing kami. Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera, sukacita melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan penyampaian firman Tuhan hari ini. Marilah anak-anakku semuanya yang di rumah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.